Kami membutuhkan tenaga pengajar. Saya tertarik untuk membacakan jurus ini di internet, Pak. Oh ya, kalau boleh tahu, fee saya berapa ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channel Arsan Hadiah, vlog anak rantau, vlog anak kos di Jakarta. Ya, di video kali ini aku nggak akan membahas tentang kucing, tapi aku akan menceritakan bagaimana storyku bisa datang dan hijrah merantau ke Jakarta, ya. Jadi aku ke Jakarta itu tahun 2012 kalau nggak salah, tanggal 11 September 2012 aku mendaratkan kakiku di Jakarta. Jadi udah hampir 9 tahun aku di Jakarta, ya. Jadi saudaraku, aku di Jakarta itu udah keinginanku dari kecil atau cita-citaku dari kecil. Jadi dulu tuh tetangga-tetanggaku rata-rata mereka merantaunya ke Jakarta. Nah, setiap pulang lebaran mereka tuh selalu pulang bawa bingkisan kardus yang banyak gitu kan, gede. Dan pasti mereka bakal membagi-bagikan oleh-oleh itu buat sanak familinya gitu kan. Nah, karena aku nggak ada saudara di Jakarta, otomatis aku tuh nggak pernah yang dapat kayak oleh-oleh, jajanan yang dari Jakarta, terus baju. Nah, dulu itu kalau waktu kecilku tuh ada baju yang setelan, gambarnya Monas, tulisannya Jakarta. Jadi warnanya biru, kuning atau apa, tapi kaos setelan gitu kan. Di situ ada rasa kayak ingin gitu loh, aku juga pengen dong kayak gitu. Karena berhubung aku gak ada saudara, ya udah aku akhirnya nggak dapat. Dari sekecil itu aku udah berpikiran suatu saat aku pasti bisa ke Jakarta. Sekolah, SD lulus, SMP, SMA, pengen tuh hijrah ke Jakarta, tapi orang tua aku nggak mengizinkan. Nggak tahu alasannya kenapa, padahal kalau adik-adikku tuh mau ke manapun dibolehkan, kalau aku nggak boleh gitu ya. Akhirnya lulus sekolah itu aku sempat bekerja kurang lebih hampir 7 tahun, 8 tahun lah. Dan suatu saat aku memutuskan untuk resign. Dan kita kumpul-kumpul atau reuni teman-teman SMA dulu ya. Salah satu temanku namanya Muji. Halo Ji. Yang mungkin sekarang lagi nonton ya. Terima kasih udah membawaku ke Jakarta. Kita reunian di situ. Akhirnya si Muji tuh nawarin, bener kamu mau ke Jakarta gitu. Karena aku udah sama Muji tuh udah lama nggak ketemu setelah lulus sekolah. Ya udah, akhirnya aku ikut Muji ke Jakarta, dan ternyata Muji itu udah hampir 10 tahun apa 8 tahun apa 9 tahun gitu ya di Jakarta, dia jadi polisi. Oke, akhirnya aku hijrah ke Jakarta, ketemu sama Muji. Ternyata 1 bulan di Jakarta itu aku ditinggal Muji pindah tugas ke Nganjuk, pulang ke kampung. Jadi aku di sini sama Muji cuma 1 bulan, terus ya udah fighting sendiri karena udah jadi niatku ya. Jadi kalau kita mau pulang juga malu gitu kan, baru sebulan di Jakarta udah balik lagi ngapain gitu kan. Dan saudaraku, buat teman-temanku, saudaraku yang lagi nonton yang belum pernah ke Jakarta, jadi kalau saya boleh ngomong, Jakarta tuh tak seindah yang kalian bayangkan gitu. Dulu aku juga berpikirnya kalau Jakarta tuh enak ya, lihat gedung-gedung orang kampung ya, lihat gedung tinggi, lihat banyak kendaraan, naik busway, naik kereta KRL atau apa. Kalau di TV-TV kan bagus banget gitu ya, pengen gitu pasti ya. Yang belum merasakan pasti juga merasakan, yang belum pernah ke Jakarta pasti merasakan pengen ke Jakarta kan. Nah, sebelum aku berangkat ke Jakarta tuh aku udah berpikir pahitnya dulu. Jadi aku nggak berpikiran yang wah ntar aku di Jakarta begini enggak. Dan aku berpikirnya kalau nanti di Jakarta kerja apapun aku jabanin atau aku lakukan gitu ya. Jadi aku udah berpikir nanti kalau aku nggak ada
sementara untuk bertahan hidup mungkin aku mau deh kerja di warteg, yang penting aku dapat makan dan tempat tidur gitu ya. Tapi Allah berkehendak lain. Aku ketemu Muji tadi yang aku ceritakan, akhirnya aku di sini 1 bulan. Untungnya di zaman-zaman itu tahun 2012 itu all shop atau toko online belum banyak. Nah, aku udah jualan tuh. Jadi apa aja yang dibutuhkan orang, aku bilangnya ada. Aku dulu jadi jualan kosmetik, booming-boomingnya krim wajah tuh ya. Itu aku jualan kosmetik, pemutih wajah, pemutih tubuh segala macam. Sampai nih aku ngomong ya, ada customer aku nggak kenal, tuh masih zamannya BlackBerry ya. Jadi kita dulu kan sering share pin gitu ya. Nah, sampai orang nyari alat bantu seksual tuh aku bilangnya ada, padahal aku nggak ngerti itu apa gitu ya. Untungnya aku punya channel temanku, jadi aku tiap orang bilang butuh ini, aku langsung tanya temanku, ada nggak jualan ini nih? Ada gitu. Alhamdulillahnya. Nah, dari online itu aku bertahan hidup di Jakarta. Alhamdulillah sedikit-sedikit untungnya itu bisa aku kumpulin buat bayar kos, buat bantu sedikit-sedikit lah orang tua yang di rumah gitu kan. Nah, tujuan utamaku saudaraku ya, kenapa aku di Jakarta, hijrah di Jakarta, jujur aku tuh dulu pengen jadi artis. Jadi aku tuh dari kecil nih ya, aku dari kecil tuh udah ikut sanggar. Jadi aku dulu ikut sanggar tari. Jadi sekian banyak berapa ratus orang atau ini cewek-cewek semua, aku cowok sendiri tuh. Nah, untungnya aku tuh sering diajak buat kayak di resepsi buat nari-nari gitu pas aku kepanggil. Nah, selain itu aku juga dulu waktu masih di kampung tuh sering ikut kayak fashion show, terus ikut lomba nyanyi. Dari bekal-bekal itulah aku akhirnya nekat hijrah ke Jakarta ya. Oke, akhirnya berjalannya waktu, apa yang jadi cita-citaku harus aku kejar ya. Jadi Allah tuh maha baik gitu ya. Aku Jakarta nggak ada siapa-siapa, alhamdulillah didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dan untuk info casting pun tanpa sadar pun aku tiba-tiba ada gitu info casting. Dan aku tuh nggak tahu info casting itu di mana lokasinya, tapi Allah tuh kayak nunjukin jalannya gitu. Nah, secara tidak langsung juga lewat si Muji tadi kan, walaupun dia sudah di kampung, aku tetap komunikasi nih. Muji, kalau di daerah ini naiknya apa ya Ji? Karena aku ada panggilan buat casting nih gitu. Oke, ditunjukkanlah, jadi dimudahkanlah jalannya sampai aku casting. Jadi kalau casting itu saudaraku, kita tuh tahap pertama, tahap berikutnya gitu. Tapi aku nggak pernah lolos ya, karena aku nggak ada basic buat ikut sinetron kayak atau apa kayak gitu, nggak ada. Jadi cuma ikut casting. Mungkin secara ini penilaian bagus, cuman karena nggak ada latar belakang untuk casting, akhirnya aku nggak pernah ikut untuk casting gitu ya. Nah, selama ikut casting itu aku jualan online tetap jalan ya, tetap sekali lagi apa aja aku jual, mulai dari baju segala macam, sepatu, apapun lah, pelangsing segala macam lah aku jual. Yang penting bisa buat bertahan hidup dan buat makan. Oke, jadi setelah beberapa casting itu kan ada kayak rasa putus asa gitu kan. Rasa putus asa, kayaknya bukan bidangku di sini deh gitu kan. Nah, suatu saat aku pulang kampung. Nah, aku kan dulu ikut siaran juga tuh di salah satu radio di kampungku di Nganjuk ya. Aku ikut siaran. Nah, temanku yang siaran itu Mas Aji itu punya kenalan, dia orang Nganjuk juga, penyanyi yang mungkin ya udah terkenal lah lumayan ya. Kalau buat saudaraku dulu masih inget tuh zaman-zamannya Saskia Gotik, rebutan goyang, ada goyang itik, ada goyang bebek. Nah, itu temanku Dina. Nah, akhirnya aku ketemu sama si Dina, duo apa, Dina itu dulu duo apa ya, pokoknya dia udah ngeluarin video klip lah. Bintangnya tuh kalau nggak salah Nikita Mirzani waktu itu ya. Nah, dari situ aku dikenalkan sama si Dina. Nah, akhirnya dari kampung aku ketemu tuh sama si Dina itu kan. Nah, aku manggil dia tuh Jum ya. Ketemu, akhirnya
sama-sama ke Jakarta, tapi dia tinggalnya di daerah Mampang Perapatan, di belakangnya Trans TV. Nah aku sering lah main ke situ, dan akhirnya aku ngikutin dia nyanyi gitu, istilahnya asistennya dia gitu ya. Jadi dia itu kalau nggak ada job di TV atau nggak ada job ini, dia ngambil job di lain tempat, dan aku sebagai asistennya dia ngikutin dia. Jadi saudaraku, kalau ngikutin penyanyi itu yang di kafe-kafe itu ya, kita berangkat tuh malam sekitar habis isya. Kalau tempatnya jauh, misalkan di daerah Serang Banten gitu ya, itu isya, habis isya berangkat, nanti dari sana tuh show-nya malam, ntar pulang-pulang subuh gitu. Alhamdulillah dari situ aku dapat penghasilan. Kalau dibilang sih ya namanya rezeki, disyukurin aja lah ya. Kalau kita bilang kurang dengan kita nggak tidur pulang subuh gitu, tapi alhamdulillah masih ada rezeki buat aku bertahan hidup ya. Setelah itu dari Dina itu aku dikenalkan sama namanya Bang Heri, dia manajer beberapa artis ya. Jadi dari Bang Heri itu aku dikenalin sama Bang Heri. Dari Bang Heri itu aku dikasih job buat MC sama nyanyi di salah satu cafe beer house itu, kalau nggak salah dulu tempatnya tuh di depannya Rumah Sakit Premier Jakarta Timur, daerah Jatinegara. Nah di situ aku mulai mengasah kemampuanku nyanyi lagi. Walaupun di kampung dulu aku juga MC sama nyanyi gitu kan, tapi beda. Kalau di kampung itu aku genrenya tuh dangdut sama campur sari. Kalau di cafe itu aku harus bisa nyanyi pop, dan aku tuh buta dengan lagu-lagu pop, dalam artian nggak hafal, dan apalagi lagu-lagu luar. Nah, alhamdulillah dapat teman-teman baik ya, teman-teman baik. Jadi aku digabungkan di salah satu band itu, anak-anak Semarang, satu keluarga itu. Di situ aku selalu dikasih PR, Riz ntar lu nyanyiin lagu ini ya, nih belajar lu kulik lagunya gini. Jadi aku pernah denger lagu-lagu itu, cuman aku nggak pernah bawain gitu ya, apalagi bahasa Inggris, aku nggak bisa nyanyi bahasa Inggris. Dan akhirnya aku dapat jobnya tuh lagu-lagu oldies, lagu-lagu zaman dulu yang aku kuasai untuk nyanyiin. Oke. Habis itu nyanyi di kafe cuman 1 bulan apa 2 bulan gitu, karena ada salah satu warga yang terganggu dengan musik kita atau gimana, pokoknya akhirnya grup band kita tuh di-cut. Oke, aku kelimpungan lagi dong, nggak ada pekerjaan lagi dong. Akhirnya aku ngikutin si Dina tadi, nyanyi lagi kemana-kemana, dan aku tetap ikut casting. Nah, aku lanjutin ya. Ikut casting itu, suatu saat aku dapat info casting di salah satu sanggar di daerah Jakarta Timur, di Jantung, deket situ sih, daerah Brigip, disitulah pokoknya. Nah di situ ternyata itu pencarian bakat juga, selain itu juga buka sanggar, saudaraku, buka sanggar. Terus di situ aku dilatih, dan ternyata teman-teman sanggarku itu udah terbiasa ikut main sinetron, walaupun cuma ekstra, cuma lewat-lewat doang gitu ya. Nah dari situlah aku dapat channel buat casting yang istilahnya lebih rekomen daripada aku yang ikut casting cuma dipanggil buat casting tapi nggak diajak syuting gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah dari situ aku belajar acting, bener-bener digembleng tuh sama Pak Andi ya. Kalau Pak Andi itu dia sutradara di TVRI kalau nggak salah. Nah di Pak Andi itulah aku digembleng, di sanggar itu digembleng. Akhirnya aku akhirnya aku diajak tuh buat syuting, bener-bener diajak buat syuting. Nah pertama kali aku syuting itu kalau nggak salah di Ojek Pengkolan. Itu awal-awal banget, tahun berapa ya aku lupa. Awal-awal banget Ojek Pengkolan syuting dan tayang di RCTI ya. Pada saat itu syutingnya di daerah Kampung Bali, di daerah mana? Jakarta Pusat, Tanah Abang. Nah di situ. Nah alhamdulillahnya, jadi kalau teman-temanku yang lain itu cuma ekstra lewat. Aku nggak ngerti ya, pokoknya aku di calling, dateng, terus di lokasi itu aku langsung dikasih skrip
Dan ternyata kata teman-temanku, lu beruntung Riz, katanya gitu. Lu pertama kali syuting udah dikasih skrip dan lu satu scene sama artisnya gitu loh. Istilahnya tuh kastanya, mohon maaf nih ya, daripada ekstra yang cuman lewat-lewat, kastaku lebih agak di atasnya gitu loh, karena aku udah satu scene sama artis, dapat dialog itu ngobrol sama artisnya. Alhamdulillah di situ aku cuma dapat berapa episode gitulah. Nah, oke. Nih, kejamnya Jakarta saudaraku ya. Sebenarnya bukan Jakarta yang kejam, tapi orang-orangnya ya. Jadi di manajemen itu banyak yang sirik dengan aku karena anak baru, kenapa sering diajak syuting. Jadi dulu 2 hari sekali pasti aku dapat callingan buat syuting ya. Nah, itu tuh di zaman aku syuting itu aku sering ketemu tuh sama Aliando, Prilly, terus pokoknya pemain-pemain GGS zaman dulu ya. Jadi aku tuh dapat callingan syuting di daerah Persari, di lokasi Persari itu punyanya Camelia Malik, penyanyi dangdut. Dia tuh punya tempat 2 lokasi berseberangan, itu lokasinya gede banget yang buat syuting. Jadi rata-rata sinetron tuh syutingnya di situ, selain di kampung artis. Jadi di situ tuh aku ketemu artis-artis banyak di situlah pokoknya, dan mereka tuh ternyata ramah loh, kalau dipanggil pasti nyapa, kalau maupun diminta foto pasti dia mau. Cuman dulu masih zamannya BlackBerry ya, aku belum punya Android, jadi kalau foto jelek malam itu nggak kelihatan, jadi aku jarang banget foto-foto sama artis-artis ya. Cuman ngelihat, oh ternyata ini Aliando, ini Prilly, ini Kevin Julio, oh ini yang main GGS, oh ini main yang sinetron ini gitu. Dan ternyata artis-artis yang satu frame sama aku tuh nggak sombong loh, bener. Jadi aku tuh gini, sering nonton dia di TV tapi aku nggak tahu namanya. Aku nggak tahu namanya, artis itu siapa nggak tahu namanya. Jadi ini kayaknya pernah nongol di TV deh. Jadi kita ngobrol tuh baik tuh, ditawarin rokok, udah makan belum, udah minum belum gitu, baiklah pokoknya. Nah terus akhirnya karena aku anak baru di manajemen, ikut syuting terus, 2 hari sekali pasti di calling. Aris nanti pakai baju anak kuliahan, Aris nanti pakai baju kantoran, gini lah. Ada salah satu anak manajemen yang lama, dia cuma ekstra lewat-lewat. Dia tuh koordinasi lapangan ya, jadi yang menghandle tim dari manajemen yang di lapangan gitu. Iri lah sama aku ya. Dia tuh ngomong ke yang punya manajemen, pimpinannya, bilang kalau aku tuh rewel masalah fee, bayaran, terus sering telat, rewel lah pokoknya gitu. Pokoknya aku dijelek-jelekin lah di manajemennya gitu. Dan akhirnya aku nggak diajak syuting lagi dong. Biasanya yang 2 hari sekali di calling, di telepon buat persiapan syuting di sini. Seminggu aku nggak di calling, akhirnya aku beranikan tanya ke Bunda siapa aku lupa, pokoknya punya manajemen itu. Bun, kenapa aku nggak di calling lagi Bun gitu? Oh, Aris belum ada peran yang cocok nih buat kamu gitu, tunggu ya gitu katanya. Akhirnya ada temanku yang di Sanggar tadi ngomong, Aris lu udah nggak syuting lagi? Iya nih, aku udah hampir seminggu nggak syuting, nggak di calling gitu. Akhirnya temanku ngomong, Aris, ada yang iri sama lu di manajemen gitu. Iri kenapa? Jadi karena lu anak baru tapi lu sering di calling Riz gitu, nggak syuting gitu kan. Oh ya Allah gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin nggak rezekiku lah, kata aku kan bilang gitu ya. Udahlah aku bilangnya gitu. Ya wes, akhirnya aku lama nggak di calling. Dan suatu saat aku masih ada teman baik namanya Bule Nur, orang Jawa juga yang di Sanggar itu. Diajaklah aku syuting sama dia karena dia udah tahu orang-orang yang nyari talent gitu kan. Dan yang syuting yang membuat aku bangga itu aku satu frame sama Nikita Mirzani.
Ini aku kasih cuplikannya ya waktu aku syuting sama Nikita Mirzani. Kebetulan di sini kami membutuhkan tenaga pengajar. Saya tertarik waktu baca iklan kursus ini di internet, Pak. Oh ya, kalau boleh tahu, fee saya berapa ya, Pak? Jadi di sini kita memberlakukan pembagian 50-50 setiap murid yang ada tangani. Ini nih yang bikin aku malas join sama tempat kursus. Miss Catherine, bagaimana? Mau bergabung? Gimana ya, Pak ya? Saya pikir-pikir dulu deh, Pak ya. Kalau gitu, saya pamit dulu. Tapi malam ini bukan hanya terima kasih. Sama-sama. Malam ini kita bercinta bersama. Mari semua rasa dengan Waktu itu aku syuting di FTV sama Nikita Mirzani itu di daerah Cibubur. Nah, baik aku kalau sama Nikita Mirzani itu menurutku dia orangnya baik. Memang dia pembawaannya memang gitu ya, cuawaan gitu. Jadi di lokasi itu dia sering nyanyi lagu dangdut gitu. Tapi di saat kita syuting dia benar-benar profesional banget. Dan di saat break itu aku sebagai orang baru gitu kan, yang namanya artis gitu kan, pengen ketemu dengan seniornya ya. Nikita Mirzani kan pasti bangga lah bisa foto sama dia. Akhirnya berani nggak berani aku datang ke ruangannya dia. Jadi kalau artis sudah terkenal tuh ada ruangnya sendiri, saudaraku ya. Akhirnya aku ketok tok. Aku manggilnya Mbak waktu itu. Mbak Niki, ya apa gitu. Mbak boleh minta foto nggak? Boleh gitu. Akhirnya aku foto sama dia. Dan baiknya lagi tuh dia gini, waktu foto cekret bukannya udah selesai, udah ya gitu nggak. Jadi dilihat sama dia, kurang nih, foto lagi cekret, kurang cekret. Jadi sampai beberapa foto sampai udah bagus gitu. Akhirnya ya gitu deh, alhamdulillah. Setelah itu break, aku udah nggak syuting lagi. Sempet trauma deh ya, setelah kejadian itu aku kayak trauma gitu. Setelah aku kayak dijelek-jelekin di manajemen gitu, kayaknya mentalku belum siap untuk menghadapi dunia entertain yang kejam. Nah, akhirnya si Dina ini yang tadi penyanyi yang aku ngikutin jadi asisten dia tuh, suaminya tuh kerjanya di Trans TV, saudaraku. Nah, aku nganggur dong, cuman kerjaan online gitu kan. Nah, kalau sepi, nggak ada orderan gitu, makan tuh seadanya, saudaraku ya. Jadi aku tuh udah sering makan nasi sama gorengan doang, nasi sama sambal sasetan yang 2000 sama gorengan gitu ya. Kalau ada rezeki nanti beli Kentucky yang ala-ala yang di pinggir jalan gitu. Nah, akhirnya si suaminya Dina, Mas Fahmi, ini yang ngasih aku jalan juga. Dikenalin lah aku sama anak Trans TV, namanya Mas Arci. Ini ceritaku panjang ya, sorry. Nah, Mas Arci ini adalah FD Trans TV, dia yang floor director yang ngurusin acara gitu kan. Nah, aku dulu dikenalin, aku disuruh main dulu ke Trans TV, nonton ya waktu itu dulunya syuting Soimah. Aku nonton tuh, ketemu sama Soimah, sama Deswita, sama ya di Sembako, terus sama anak-anak alay. Aku duduk sama anak-anak alay di situ, tepuk tangan gitu-gitu. Aku nggak dibayar karena aku cuma datang untuk nonton gitu kan ya. Terus akhirnya ketemu Eli Sugigi. Nah, kamu ngapain katanya gitu. Ini aku mau ketemu temanku orang Trans TV gitu. Ya udah masuk aja nonton, ikut anak-anak alay gitu. Oh, iya Pok gitu. Akhirnya aku ketemu, bisa lihat syuting langsung di Trans TV. Dan akhirnya ketemu Mas Arci. Mas Arci ini orang Surabaya, jadi aku ngobrol pakai bahasa Jawa, nyambung lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku berhubungan baik banget sama dia. Nah, dari Mas Arci ini aku diajak event-event, saudaraku. Nah, eventnya tuh aku jadi ini apa? Kalau cewek kan PSG ya, SPG, PSG, Sales Promotion Girl. Nah, aku SPB-nya Sales Promotion Boy. Di situ aku diajak dia kerja sama abangnya dia untuk nunggu pameran HP di JCC di Senayan. Itu pagi sampai malam aku dibayarnya
250.000 itu selama kurang lebih satu minggu. Lumayan ya, dapat 1.120.000 atau berapa, 1 juta, pokoknya 1 juta lebih deh, 1.250.000 atau berapa gitu. Nah akhirnya dari Mas Arci ini lama, aku habis event 1 minggu itu aku nggak ada kontak. Nah iseng lah aku nge-BBM dia kan, Mas kok nggak ada kerjaan lagi gitu. Ada Riz, cuman bukan nungguin pameran tapi nungguin orang kawinan gitu. Maksudnya Mas, ya ngurusin orang kawinan namanya WO gitu. Mau nggak? Mau Mas, cuman untuk bayarannya nggak segede yang waktu itu ya. Iya nggak apa-apa gitu. Nah ini nyambung nih nanti ya. Nah akhirnya aku diajaklah WO. Pertama kali itu aku di Taman Mini, dan disitulah pertama kali aku ketemu David sama Ocha. Nah buat saudara-saudaraku yang sudah sering nonton videoku pasti tahu ya David sama Ocha. Jadi aku David sama Ocha itu udah kayak saudara lah istilahnya ya. Kita tergabung dalam tim doa David, Ocha, Aris gitu. Sampai sekarang alhamdulillah aku masih diberi rezeki sama Allah untuk bekerja di WO, Wedding Organ. Ya apa sih, aku kalau wedding organizer susah dia ngomongnya. Pokoknya di WO itu sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kurang lebih 9 tahun itu aku berkecimpung di dunia di Jakarta ya. Kerja apa aja aku lakuin. Dan sebenarnya ada beberapa cerita yang kelewat, cuma ini ringkasannya kurang lebih seperti itu saudaraku. Jadi ya itulah perjuanganku di Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang. Dan mungkin untuk pekerjaanku di WO, saudara-saudaraku bisa ngelihat ya, aku sering kok ngepost videoku tentang pekerjaanku sebagai WO bagaimana, kalian pasti bisa lihat ya. Ya kurang lebih seperti itu saudaraku. Dan nanti aku bakalan cerita bagaimana ceritanya aku bisa bikin konten YouTube, bisa nge-YouTube sampai sekarang. Ya intinya tadi awal aku nyemplung di Jakarta sampai sekarang, intinya seperti itu. Pekerjaan apapun aku lakukan. Dan buat saudara-saudaraku yang ingin hijrah ke Jakarta, alangkah baiknya untuk berpikir lagi di Jakarta nanti bagaimana, kerja apa. Syukur-syukur kalau ada yang bawa. Kalau dulu aku tuh sudah ngemis-ngemis istilahnya tetangga-tetanggaku agar bisa ikut ke Jakarta itu, tapi kayak mereka tuh nggak ada niat. Oke deh, ikut aku ke Jakarta, nggak ada, kayaknya kayak di rutin nih loh, kak gelem ngecak istilahnya ngono ya. Istilah popo, cuman Allah lebih sayang, lebih tahu jalan yang baik buat aku, bagaimana aku hijrah ke Jakarta. Begitu saudaraku, ceritanya lama ya. Ya intinya begitulah, nanti aku bakal cerita lagi, atau mungkin buat saudara-saudaraku nanti bisa menulis di kolom komentar pertanyaan apa, bikin video apa tentang kehidupanku di Jakarta, selain aku bikin tips bagaimana cara merawat kucing cara ala anak kos ya saudaraku. Udah malam sekarang, jam berapa ya? Jadi aku tadi iseng saudaraku ya, nggak ada kegiatan, ngapain, belum ngantuk. Yaudahlah aku bikin story cerita hidupku di Jakarta. Ya begitulah pokoknya ya. Oh ya, buat saudara-saudaraku yang pengen hijrah ke Jakarta harus berpikir berkali-kali ya, karena Jakarta tak seindah yang kalian lihat di TV saudaraku ya. Jadi berpikir 2 kali lah kalau mau ke Jakarta. Satu, sudah ada pekerjaan yang kalian terima. Kalau enggak, kalian harus punya saudara atau teman yang bisa menampung kalian di Jakarta untuk mencari pekerjaan. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk datang kayak aku ke Jakarta gitu, berpikir 2 kali lah pokoknya ya. Berkali-kali lah ya, oke. Tapi tetap semangat kalau memang kalian pengen hijrah ke Jakarta. Kalian harus punya kemampuan, kalian harus punya skill, dan jaga diri baik-baik ya saudaraku. Oke, terima kasih udah nonton. Buat saudara-saudaraku yang ada di perantauan, satu perjuangan ya, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Apalagi yang di luar negeri, kalian harus tetap menjaga nama baik negara Indonesia, menjaga nama baik keluarga, dan yang paling terpenting menjaga nama baik saudara sendiri. Buat saudara-saudaraku yang lagi sakit, cepat sembuh, minum obat, makan yang banyak, tetap semangat ya. Lawan penyakitnya ya, jangan nyerah sama penyakit, jangan kalah sama penyakitnya, oke? Dan buat saudara-saudaraku yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku. Udah ngantuk, besok rutinitas lagi. Udah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantors.